Akhir-akhir ini kan kita sering mendengar ya, kena undang-undang ITE gitu. Nah memang komunikasi ini kan kalau kita lihat dari transformasi ya, komunikasi dari sistem komunikasi dari manual, kemudian analog, sekarang masuk di era komunikasi digital. Nah kita tidak bisa menghindari, sekarang ini kan natif digital ya, anak-anak itu sudah mengenal digital sejak dalam kandungan, lahir dan sampai dewasa, ini kita tidak bisa hindari. Tetapi di saat yang sama tentu bahwa ruang digital ini bukan sesuatu hal yang sebebas-bebasnya, ya, tetapi juga perlu dibatasi. Kenapa? Karena ruang digital itu sama halnya dengan ruang real yang sesungguhnya. Yang perlu memang diatur, perlu ada regulasi terutama dari pola komunikasi. Nah memang sekarang ini kalau kita lihat di era digital ya, komunikasi kita kan istilahnya mempermudah seseorang untuk berkomunikasi, tetapi di saat yang sama juga konteksnya itu akan selalu muncul dua sisi. Ada positifnya, ada negatifnya. Dengan di era digital memudahkan kita untuk berkomunikasi, memudahkan kita berinteraksi, tetapi di saat yang sama itu memunculkan individualisme. Kemudian di saat yang sama dalam era digital itu kadangkala ini harus kita bijak juga, baik bagi anak-anak mahasiswa maupun bagi orang dewasa, ya termasuk dosen-dosen, tidak sedikit mereka terjebak dalam narasi-narasi yang dibuat dalam digital, lalu kemudian mereka terjebak dalam penyampaian informasi yang lebih pada di mana informasi itu yang sebetulnya perlu diverifikasi. Nah kita tahu bahwa dalam informasi itu kan pertama kita harus memahami konteks, ya. Kita kan kadang-kala menonton sesuatu, menonton TikTok misalnya, media sosial, kita tanpa sadari, kita tanpa menyerap, memahami dengan baik dulu, apakah ini informasinya valid atau tidak. Terus lalu kita ikut nimbrung untuk menimpali, ya, menyampaikan sesuatu. Yang kedua, kita harus memahami adalah ini sumber informasinya dari mana. Betul. Nah, perlu validasi. Kemudian yang ketiga adalah kita harus mengekstraksi informasi, terutama dalam sistem digital. Sebab kalau kita sekedar hanya ikut-ikutan, itu bisa menyerempet pada orang mungkin tersinggung, kemudian orang mungkin merasa dilecehkan dan seterusnya. Dan ingat bahwa model komunikasi dalam sistem digital itu adalah, misalnya pembulian itu adalah juga bagian dari kekerasan, ya. Dan di dalam perguruan tinggi dan namanya pencegahan kekerasan itu salah satu hal yang harus dihindari, adanya bullying dan seterusnya.